pagi teman-teman Romo dan Frater semuanya. Selamat pagi. Di sini kelompok kami akan mengajarkan tepuk tangan yang sudah kami pelajari selama semalam. Tepuk tangan ini namanya adalah tepuk semangat. Seperti namanya, ini sangat cocok untuk teman-teman sekalian yang kelihatannya lesu-lesu kayak ini, supaya semangat menjalani pembinaan iman anak-anak ini, latihan pembinaan iman anak. Persilahkan Mas Dadri untuk melatihnya. Jadi begini teman-teman, biar lebih enak kalau kita nyoba ya. Silakan coba teman-teman. Jadi begini, biar namanya tepuk semangat, kita awali dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Sedikit lagi. Yes. Nah, mari kita praktekkan. Semangat ya. Tepuk semangat. Mading yang beginilah adanya. Sebelumnya kayaknya kurang asik kalau belum kenal kami. Nah, kita mulai dari silakan yang paling ujung, yang paling ganteng. Perkenalkan, nama saya Franciscus Sabaris Palo, biasa dipanggil Frans. Perkenalkan, nama saya Dionysius Wahyu Jaya, biasa dipanggil Wahyu. Perkenalkan, nama saya Matius Dendi Kristianto, biasanya panggil Dendi. Nama saya Julianus Febri, bisa dipanggil Febri. Nama saya Alexander David Devano, biasa dipanggil David. Perkenalkan, nama saya Yohanes Wijaksana Putra, bisa dipanggil Leo. Dan saya sendiri Bonaventura Dimas, biasa dipanggil Kak Dimas. Baik, kalau kita lihat pasti mata kita tertuju pada yang paling tengah itu, Dia Legends. Nah, teman-teman paling pasti asing dengan game Mobile Legends. Nah, maka kami melakukan pendekatan pada kata Dia Legends. Jadi adik-adik, anak-anak yang melihat mading ini jadi semangat. Tetapi kenapa Dia Legends kok diwarnai dengan banyak hal seperti ini? Ya, Dia Legends bukan permainan online seperti biasanya, tapi lebih pada permainan anak-anak. Di sini kita lihat, kita buat seperti YouTube. Nah, jadi mereka melihat permainan ini dalam YouTube. Pembinaan iman anak. Ada 500.000 subscriber kan itu. Wow. Nah, kenapa ada tulisan seperti itu? Berjuta-juta anak ternyata hanya sedikit yang mengikuti pembinaan iman anak. Nah, ini filosofinya. Lalu ada 800.000 views, ada like-nya 523, dislike-nya 13, dan ada men-share 28. Nah, ini adalah jumlah kita semua. Orang-orang kita inilah yang akan men-share pembinaan iman anak ini. Nah, itu jadi. Selanjutnya, di sini pula ada gambar-gambar Yesus. Nah, jadi inti dan pusatnya adalah semua maknanya adalah Yesus. Jadi itu yang mau kita sampaikan. Selanjutnya, silakan untuk dari doa terakhir. Pertama, kita pasti mengawali dan mengakhiri dengan doa. Mengapa kita harus berdoa?
seperti diajarkannya oleh Yesus yang hadir di bumi. Dia selalu menjalin relasi dengan Tuhan, dengan Allah Bapa, dengan berdoa. Jadi di setiap kesibukannya dia sempatkan untuk berdoa. Tujuannya adalah untuk menjalin relasi dengan Allah Bapa. Maka marilah kita semua hendaknya mengawali dan mengakhiri dengan doa seperti kita sebelum memulai belajar pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya ada lagu. Untuk lagu ya. Saya memilih lagu Yesus pokok. Mengapa Yesus pokok? Karena dari semuanya ini pokoknya adalah Yesus. Jadi dia Yesus pokok dan itulah caranya kita menyebarkan kasih Allah. Selanjutnya kita ada puisi. Oh sudah, saya kira mau nyanyi. Puisi seperti ini. Iya. Sederhana. Puisi ini pula seperti Mas Reza dibuat sesederhana mungkin agar anak-anak bisa memahami artinya. Begitu. Dan tujuannya jadi anak-anak itu tidak hanya bermain aja, tidak ada isinya gitu. Jadi anak-anak tetap memahami. Dan itu kami refleksikan dari Injil Matius bab 19 ayat 14, di mana mencintai Allah dalam keluguan. Nah itu. Jadi anak-anak lugu dan Yesus terbuka pada anak-anak. Begitu. Tadinya. Mungkin dari isi kitab suci diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 14. Yesus juga hadir dalam diri kita untuk saling mengasihi anak-anak. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi kita harus membangun dari sejak dini untuk lebih, karena Yesus tadi kan mempunyai kerajaan Allah, jadi kita harus ada untuk tingkat Itu. meningkatkan anak-anak lagi seperti itu. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya adalah sini ada kayak sebuah komik. Nah, komik ini dibuat untuk merefleksikan ini Matius 19 ayat 14. Karena kan jika anak-anak itu kan lebih tertarik dengan gambar-gambar daripada tulisan. Nah, jadi dibuatlah komik biar anak-anak itu tertarik untuk membaca sekaligus memahami apa isi dari Injil Matius 19 ayat 14 ini. Baik teman-teman, setelah kita tadi melihat runtutannya, berdoa, terus ada lagu, puisi, dan membaca kitab suci. Nah, membaca kitab suci ini terutama untuk anak di bawah kelas 4 SD itu pasti membaca kitab suci itu ya hanya membaca. Jadi mereka belum terlalu memahami apa itu isinya. Jadi untuk memahami isi dari kitab suci ini, maka digambarkanlah seperti komik ini. Lalu tidak hanya seperti komik ini, kita juga membuat kuis. Apa tujuannya kuis itu? Jadi kuis kitab suci yang diambil dari sini tentunya. Misalnya kita mengambil tema Yesus, mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, di sini kita cantumkan kuis. Berapa batu roti yang tersisa setelah Yesus memberi makan 5.000 orang? Tentunya mereka habis membaca kitab suci itu, mungkin mereka 7 bakul begitu. Jadi tidak hanya lewat kitab suci yang dibaca itu, namun juga teringat. Apalagi kan pikiran anak kecil itu masih polos, jadi mengingat itu mudah. Dan mungkin ketika di sekolahnya mereka itu ditanya oleh guru agama mereka, mungkin mereka ditanya, sebutkan salah satu mukjizat Yesus. Pasti mereka langsung teringat dengan kuis ini. Oh, memberi makan 5.000 orang. Gitu. Jadi kitab suci yang dibaca itu tidak hanya lewat, melainkan masuk ke dalam mereka, teringat, menjadi terekam. Terima kasih. Oke teman-teman, setelah kita melihat bagaimana rangkaian apa saja yang dilakukan pada saat bina iman, penting juga bagi kita calon para pengajar bina iman itu untuk mengetahui
apakah sih pentingnya bina iman bagi anak usia dini dalam gereja Katolik? Seperti yang telah kita lihat setelah saya meriset melalui internet, kurang lebih 140 juta anak lahir di tahun 2021 ini. Bayangkan betapa banyaknya anak-anak di tahun 2021 ini, apalagi efek corona. Paus Fransiskus sendiri berkata, pentingnya iman anak. Nah, apakah iman anak itu sudah tumbuh dewasa di masa sekarang ini? Nah, lalu apa sih manfaatnya kita menyebarluaskan atau mengajarkan untuk berbina iman anak itu? Yang paling penting adalah untuk membangun religiusitas dan pengenalan akan Yesus Kristus. Ketika seorang anak mengenal Yesus, maka dia akan otomatis mengikuti apa yang dia kenal dan apa yang dia percayai. Lalu, Yesus sendiri sangat dekat dengan anak-anak, seperti yang digambarkan pada Injil Matius bab 19 ayat 14. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Yesus berkata sendiri loh, bahwa anak-anak itu sangatlah penting, dan Yesus sendiri juga sangat dekat dengan anak-anak. Lalu, anak-anak adalah masa depan dan penerus gereja. Anak-anak itu adalah harta gereja, harta terbesar gereja. Di dalam diri anak-anak, mungkin di dalam adik-adik kita atau adik-adik saudara kita, bisa saja ada yang calon uskup, calon romo, calon bruder, calon suster, dan lain sebagainya, ataupun juga calon katekis dan lain sebagainya juga. Yang terpenting adalah ayat pada Injil Matius bab 19 ayat 14 kalau saya ambil, yaitu biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka. Jadi marilah kita mengajak para anak-anak semuanya untuk belajar dan mengenal siapakah itu Yesus dalam bina iman anak. Terima kasih. Selanjutnya, lihat di garis merah ini, kalau teman-teman nonton itu baru setengah. Dan itulah kita hari ini, workshop kita pada hari ini. Mari kita selesaikan, dan jangan lupa, kelompok kami sudah berlangganan, kalian kapan? Begitu. Baik. Nah, kan ini kan baru setengah. Untuk menyelesaikannya, kayaknya teman-teman ini malah ada lesu-lesu kayak gini. Marilah kita sekarang nih tepuk semangat lagi, biar lebih semangat dalam menjalani workshop pada kali ini. Silakan. Mas mau berdiri. Pasti pada senang kan? Ayo, senang. Kita ucapkan tepuk semangat dan agar semangat lagi. Siap. Di belakang semangat.